Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amelia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang saham syariah. Saham, baik syariah maupun konvensional, pada prinsipnya sama, yaitu merupakan surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham syariah ini merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan-perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memenuhi syarat sebagai saham syariah. Saat ini sudah ada fatwa di SNM UI yang mengatur terkait mekanisme perdagangan saham syariah, yaitu Fatwa nomor 80 tahun 2011. Mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai al-musawwamah, yaitu jual beli dengan lelang berkelanjutan. Tidak semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Sebuah saham akan dikategorikan saham syariah jika saham itu sudah memenuhi kriteria dan sudah melalui proses screening atau penyaringan. Ada dua jenis saham syariah. Pertama, saham yang berbasis syariah, dan kedua, saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama, saham yang berbasis syariah adalah saham perusahaan yang sudah menyatakan diri sebagai perusahaan syariah sejak awal perusahaan berdiri dan dinyatakan di dalam anggaran dasar rumah tangga ADRT serta melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta memiliki dewan pengawas syariah. Saham jenis ini sudah otomatis masuk ke dalam daftar efek syariah tanpa melalui proses screening. Sedangkan yang kedua, saham yang sesuai prinsip syariah adalah saham dari suatu perusahaan yang tidak menyatakan dirinya sebagai perusahaan syariah, tetapi saham ini memenuhi kriteria untuk menjadi saham syariah sebagaimana diatur oleh peraturan OJK. Saham jenis ini harus melalui proses screening terlebih dahulu, dan jika dinyatakan lolos maka akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Ada dua proses screening untuk menentukan apakah suatu saham memenuhi kriteria saham syariah atau tidak. Yang pertama adalah business screening, dan yang kedua adalah financial screening. Business screening melihat kegiatan usaha perusahaan apakah bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak. Misalnya, saham perusahaan rokok, bank konvensional, dan perusahaan asuransi konvensional sudah pasti tidak akan lolos tahap screening ini. Yang kedua, financial screening melihat rasio keuangan perusahaan. Ada dua aturan, yaitu total utang berbasis bunga dibanding total aset tidak lebih dari 45% dan pendapatan non halal disbanding dengan total pendapatan perusahaan tidak melebihi 10%. Ketentuan ini adalah hasil ijma ulama dan regulator di Indonesia, sehingga ketentuan persentasenya bisa saja berubah suatu hari nanti. Jika laporan keuangan perusahaan memenuhi kriteria ini, maka saham perusahaan tersebut akan lolos screening dan dimasukkan ke dalam daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 2 kali setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan November. Bertransaksi saham syariah, baik menjual atau membeli, harus melalui perusahaan sekuritas. Sebaiknya sekuritas yang dipilih itu harus yang sudah punya syariah online trading system. Hal ini bertujuan agar bisa terhindar dari membeli dan menjual saham konvensional serta cara bertransaksinya pun tetap sesuai syariah. Akad yang digunakan adalah bai al-musawwamah atau jual beli melalui lelang berkelanjutan. Dalam bermuamalah, jual beli halal dan diperbolehkan. Jadi tidak perlu khawatir saat bertransaksi saham. Mungkin cukup sekian.
penjelasan tentang saham syariah ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.